Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Alex Hidri dari kelas 11 MS2 SMA Negeri Plus Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini akan melakukan praktikum kimia mengenai termokimia, lebih spesifiknya mengenai reaksi endotermik dan juga eksotermik. Bagaimana praktikum tersebut? Mari kita simak video berikut ini. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan praktikum, alangkah lebih baiknya kita terlebih dahulu memahami materi praktikum yang akan kita laksanakan. Nah teman-teman semuanya, apa itu reaksi endotermik dan juga reaksi eksotermik? Nah, reaksi tersebut sebenarnya ada di sekitar kita. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Bagaimana cara kita membedakan antara reaksi endotermik dan juga reaksi eksotermik? Nah, terlebih dahulu mari kita simak penjelasannya. Yang pertama, reaksi endotermik. Reaksi endotermik merupakan suatu reaksi kimia di mana reaksi ini mempunyai sistem di mana suatu sistem menyerap kalor dari lingkungan sehingga terjadi perubahan entalpi positif karena kalor yang berpindah ke suatu sistem menjadikan sistem tersebut energinya lebih besar daripada sebelumnya sehingga terjadi perubahan kalor. Kemudian ciri-ciri dari reaksi endotermik ini, suhu lingkungan yang semulanya naik menjadi turun, dan sebaliknya suatu sistem yang semula suhunya turun menjadi naik. Mengapa demikian? Karena terjadi perpindahan kalor. Nah, apa saja contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya ketika kita melihat suatu pohon, pasti yang terngiang di kepala kita terlebih dahulu ialah fotosintesis. Fotosintesis merupakan salah satu contoh reaksi kimia endotermik, di mana suatu fotosintesis tersebut menghasilkan energi. Kemudian contoh lainnya adalah reaksi antara garam dan juga air, dan masih banyak contoh lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak grafik berikut. Nah teman-teman semuanya, kemudian akan kita bahas ialah reaksi eksotermik. Reaksi eksotermik merupakan suatu reaksi kimia di mana ini merupakan setidaknya kebalikan dari reaksi endotermik, di mana suatu sistem ini melepas kalor ke lingkungan sehingga menyebabkan lingkungan mempunyai kalor yang berlebih diakibatkan dari sistem, sehingga ditandai dengan ciri-ciri suhu lingkungan itu akan bertambah naik. Nah, kenapa entalpinya bernilai negatif? Karena energi di dalam sistem tadi, energi akhir lebih kecil daripada energi awal, sehingga bisa dibilang entalpinya bernilai negatif. Apa contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya pembakaran kayu, kemudian reaksi antara deterjen dan juga air, kemudian ledakan bom, letusan kembang api, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak grafik berikut ini. Nah teman-teman semuanya, tadi telah sekilas kita bahas mengenai materi tentang apa itu reaksi endotermik dan juga reaksi eksotermik. Nah, jika masih bingung, sebenarnya dalam memahami suatu materi itu tidaklah lengkap tanpa kita melakukan praktek tersebut terhadap materi tersebut. Karena dengan melakukan praktek kita menjadi tahu apa yang sebenarnya yang kita bahas. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke praktek dari reaksi endotermik dan juga reaksi eksotermik. Oke, 3, 2, 1, let's go.
Nah, teman-teman semuanya, setelah lilinnya menyala, kemudian kita masukkan air berwarna ke dalam piring tersebut. Kita masukkan secukupnya. Baiklah, setelah itu mari kita lakukan suatu percobaan ke dalam lilin ini. Di sini kita menggunakan gelas berukuran kecil terlebih dahulu. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menutup lilin tersebut dan akan memperhatikan apa yang akan terjadi. Daripada penasaran apa yang akan terjadi pada lilin tersebut, mari langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini coba teman-teman perhatikan, air terserap ke dalam gelas walaupun tidak seluruhnya terserap. Nah, setelah itu apa yang akan terjadi jika gelas yang akan kita gunakan lebih besar daripada gelas ini? Nah, mari kita coba. Di sini kita menggunakan gelas yang lebih besar dari sebelumnya. Dan kemudian akan kita lakukan perlakuan yang sama, yaitu menutup lilin tersebut menggunakan gelas yang lebih besar. Daripada berlama-lama dan juga penasaran apa yang akan terjadi, mari kita lakukan praktikumnya. Nah, di sini langsung saja kita tutup. Dan ketika api mulai padam, di sana terlihat air juga mulai terserap ke dalam gelas. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ke dalam sistem tersebut? Nah, teman-teman, pada reaksi tadi dapat kita lihat bahwa terjadi suatu reaksi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, di mana pada setiap pembakaran yang kita ketahui bahwa pembakaran tersebut membutuhkan oksigen, sehingga ketika tidak ada oksigen maka api pun akan mati, di mana dalam gelas tadi oksigennya terbatas, dan kapasitas gelas kecil dan gelas besar itu oksigennya berbeda, sehingga penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem itu pun akan berbeda, dan dapat kita lihat pada air tadi. Nah, karena dia menyerap kalor dari lingkungan ke sistem, maka reaksi tersebut termasuk reaksi endotermik. Nah, teman-teman, setelah menyiapkan air di dalam mangkok, kemudian kita tambahkan deterjen pada mangkok tersebut, dan kita aduk mangkok tersebut. Mari kita perhatikan apa yang terjadi di dalam mangkok tersebut. Nah, kita aduk hingga benar-benar tercampur. Kemudian di sini kita akan mengecek suhu dari deterjen ini. Yang sebelumnya air tersebut suhunya agak dingin. Di sini kita menggunakan termometer buatan sendiri karena saya tidak memiliki termometer. Dan acuannya di sini adalah air pada pipet di bagian bawah. Bisa diperhatikan pada bagian bawah terdapat air yang lebih tinggi sedikit di dalam pipet tersebut daripada di lingkungannya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam mangkok dan kita lihat apa yang akan terjadi di dalam mangkok tersebut. Nah, teman-teman semuanya, bisa kita lihat
bahwa ada sedikit penambahan air pada pipet tersebut yang mengartikan bahwa terjadi penaikan suhu pada penyampuran antara deterjen dan juga air ini, yang menandakan bahwa di mana terjadi sebuah reaksi di mana sistem melepaskan kalor yang menyebabkan penaikan suhu, dan bisa kita lihat pada reaksi ini. Nah, hal tersebut terjadi karena kalor berpindah dari sistem ke lingkungan, sehingga lingkungan di sekitar sistem tersebut menjadi panas karena adanya penambahan suhu. Maka reaksi tersebut termasuk reaksi eksotermik. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan melakukan praktikum kembali dengan menggunakan gelas berisi air dan juga garam. Di sini kita masukkan garamnya. Nah, air di sini itu agak hangat kadarnya ya. Nah, dikarenakan saya tidak mempunyai termometer lagi, maka di sini kita akan menggunakan indera peraba kita. Kemudian kita aduk terlebih dahulu airnya hingga tercampur dengan garam, dan kemudian bisa kita rasakan di sini terjadi perubahan suhu yang semulanya agak hangat menjadi dingin. Mengapa demikian? Karena suhu dari lingkungan itu berpindah ke sistem, yang menyebabkan suhu lingkungan berkurang dan akhirnya menyebabkan air tersebut terasa dingin di tangan kita. Nah, maka reaksi ini termasuk reaksi endotherm. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengetes pembakaran pada kayu. Sebenarnya hal ini juga sama dengan lilin yang dibakar. Namun, apakah yang sebenarnya terjadi pada reaksi tersebut? Nah, ketika kita membakar kayu ini ataupun lilin tadi, ini merupakan suatu reaksi di mana sebenarnya kalor itu berpindah dari sistem ke lingkungan, yang menyebabkan kalor menyebar di lingkungan yang kemudian terasa panas oleh kita. Nah, bisa kita lihat bahwa kalor yang berpindah tersebut menyebar ke lingkungannya dan menyebabkan adanya kenaikan suhu di sekitar lingkungan. Maka reaksi ini termasuk reaksi eksotermik. Teman-teman semuanya, tadi kita telah membahas mengenai reaksi endotermik dan juga reaksi endothermic, dan juga telah kita lakukan praktikum mengenai reaksi tersebut. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa reaksi endotermik merupakan suatu reaksi di mana sistem menyerap kalor dari lingkungan yang ditandai dengan entalpi positif, dan kemudian suhu lingkungan turun, dan selanjutnya reaksi eksotermik, di mana reaksi ini ialah suatu reaksi di mana sistem melepar kalor ke lingkungan sehingga entalpi bernilai negatif dan suhu lingkungan menjadi naik. Tadi juga kita telah mempraktekkan apa saja yang termasuk reaksi endotermik dan juga apa saja yang termasuk
reaksi eksotermik. Tentunya masih banyak contoh-contoh lain mengenai kedua reaksi tersebut. Nah, semoga dengan praktikum kali ini bisa menambah wawasan kita semua, dan juga kita bisa lebih paham dan lebih menyukai belajar kimia, karena kimia itu asik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.